saya ingin sekali masyarakat tahu bahwa Batik Kaserangan itu adalah miliknya yang dianugerahkan oleh Pemda, dan Batik Kaserangan itu terbentuk adalah gagasan dari Bapak Kepala Dinas Koprindak pada tahun 2015. Kalau tidak salah nama Bapak DRS Haji Tebet Entus Mahmud Zahiri. Beliaulah ya Bapak Entus yang mantan sekda kita, dan beliaulah yang sangat-sangat menggagas kebutuhan batik, karena beliau waktu itu melihat saya seorang pengajar di Batik Kabupaten di daerah lembaga pendidikan dan pelatihan. Beliau menemukan saya, dia hubungi saya, Ibu gimana kalau kita bikin batik, karena Serang ini belum ada batik. Beliaulah yang mengangkat saya. Jadi pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Camat TV, bertemu lagi dengan saya Warneri Putri dalam program Opsi obrolan penuh inspirasi. Kali ini saya berkunjung ke salah satu pengrajin batik di Kabupaten Serang. Namanya adalah Batik Kaserangan. Saya akan ngobrol-ngobrol dan meliput ada berapa banyak sih motif batik yang sudah dibuat oleh PT Batik Kaserangan tersebut. Yuk kita temui langsung pemiliknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Bu Mida, gimana sehat Bu Mida? Makasih ya Bu Kadis sudah kesini. Saya makasih Bu Mida udah mau datang ke rumah saya. Galeri Batik Kaserangan. Iya. Tapi masih baru ini kita ketemu untuk ngobrol-ngobrol seperti apa sih kerajinan batik yang dibuat oleh Bu Mida. Lagi apa Bu Mida di dalam? Biasa lagi menyiapkan barang-barang pengemasan. Kebetulan sekarang kita lagi banyak order dari beberapa instansi, dan kita juga menyiapkan, kebetulan ini lagi menyiapkan order untuk anak-anak sekolah. Kita udah mulai. Ada batik sekolah juga? Batik seragam yang udah diminta oleh para kecamatan, di antaranya Kecamatan Keramat Watu dan Pemarayan udah minta seragam Batik Kaserangan. Oh, kayak apa tuh? Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat di seperti dalam apa sih contohnya batik yang dibuat oleh Batik Kaserangan untuk anak-anak sekolah, seragam anak-anak sekolah, untuk instansi-instansi. Instansi juga tidak hanya dinas ASN aja, tapi instansi swasta, di antaranya pondok pesantren. Kemudian ditambah juga kita ada kan kita spesialisnya selalu melayani ASN sekabupaten, dan sekarang merambah ke provinsi. Selain ke provinsi juga sudah keluar, di provinsi juga sudah ada mulai. Luar biasa. Alhamdulillah. Kita lihat yuk ke dalamnya. Oke, makasih. Ayo Bu, silakan. Ini di tempat kami galeri. Ini ruang admin kami. Ada ruang IT, ada ruang untuk khusus sosial media. Itu kita ada beberapa karyawan yang dialokasikan, diantaranya khusus untuk mengurus manajemen dan keuangan. Sampai ada pemasaran, sampai ada promosi juga promosi, dan khusus IT juga. Jadi IT itu diantaranya khusus untuk plus market, Instagram, pembinaan itu ada khusus. Nah inilah ruangan kami, masih menyatu, tapi masih seperti ini. Apa namanya, stok-stok ya? Ini stok-stok kami yang kami simpan, itu ada baju, ini juga baju. Ini udah orderan orang deh, udah pesanan. Ini orderan diantaranya orderannya Manca, orderan dari di beberapa instansi yang udah kami kemas, tinggal menunggu diambil. Ini mereka biasanya untuk apa nih Bu? Untuk seragam kerja, terutama seragam kerja ya. Nah, kayak ini kan ini kibin nih, nggak tahu nih buat apa nih. Ini KB. Ini KB, kemudian ditambah juga itu aksesorisnya. Aksesoris itu apa aja tuh? Berupa lomat. Lomat. Lomat itu seperti tutup kepala. Oh, base cap. Base cap atau ya, yang kita sebut dengan apa ya? Udang-udang, katanya itu udang apa tuh? Nah, yang kayak begini Bu. Nah, yang suka ditaruh stiker ya buat bapak-bapak. Kalau kerudung Bu? Kerudung kita belum. Nanti bikin ya Bu ya. Ya, insya Allah. Karena kita penyuka kerudung batik.
Oh gitu? Kayaknya etnik banget gitu loh, Bu. Gitu ya? Kerudung batik. Alhamdulillah. Nah, ini berarti udah pesanan orang. Ini Wah, pesanan. luar biasa. Kemudian itu khusus untuk baju, tapi kami lagi nggak Jadi Bu Mida juga selain bikin batiknya, kemudian bikin dijadikan udah jadi baju bajunya karena juga. kita punya konveksi juga. Udah konveksinya juga, jadi bisa all in one, orang pesan udah sesuai dengan tinggal ngasih modelnya seperti Ya. apa. Modelnya kita ada juga yang kami udah tentukan model kami harus begini. Modelnya Jadi udah harus standar, ada. model standar dari sini Itu. bagaimana, dan Ya. terbuka juga model dari luar juga bisa. Ya, bisa. Tergantung kalau misalnya Bu Midanya tidak lagi banyak order atau apa kan, itu Iya, disesuaikan kan. disesuaikan. Yang pasti kita punya konveksi ada 5 orang, 5 grup aja 5 ya. grup. Tapi kalau untuk konveksi kita ada di sini semua. Dan dulu awalnya teman-teman konveksi itu adalah para peserta didik dari lembaga. Karena awal kalinya lembaga ini, batik ini kita berawal dari lembaga pendidikan, lembaga pelatihan. Gitu. Jadi itu awalnya. saling keterkaitan, ada kesinambungan. Ya, saling- kalau saya, kita sambil ngobrol di dalam kali boleh, Bu? boleh, Ayo. boleh, yuk. Oke. Nah, ini ruang Ini showroom. ruang Showroom. galeri showroom galeri ya, kita, semacam galeri untuk Nah, majang untuk motif-motif. majang motif-motif dan corak warna yang kami sudah siapkan desain warnanya. Jadi kalau misalnya ada yang datang ke sini tinggal pilih-pilih ini. Gitu. Iya, berarti ya, yang datang ke sini karena kami kan rajin dengan WA status, begitu juga di Instagram, di Facebook, di TikTok juga udah main. udah main. Jadi kalau mereka datang begitu melihat ini, oh ini tuh model-modelnya. Oh, Model-modelnya udah jadi, terpampang ya, udah tinggal lihat aja di sini ya Bu yang ya. mana yang dia punya mau. Yang mereka inginkan udah tinggal Udah pilih. iya. Gitu. Dan ini lagi apa Bu Mida? lagi menyiapkan pengemasan dan pemajangan juga sih. Ini adik-adik kita yang standby untuk bagian manajemen. Ini kebetulan manajemennya Bu Ayu, yang bagian pengemasan. Dan mereka ada timnya lagi. Ada dokumentasi dia mau seperti apa gitu ya, supaya ini dipromosikan. Oke. Motif kita. Ini mau motif ada yang terpampang aja dulu nih Bu Mida. Yang Kita terpampang ini, aduh berapa ya Mbak Yu? Banyak sekali sih. Tapi yang pastinya bisa dilihat sih. bisa. Pemirsa Camat TV tuh. Tapi yang jelas motif kita ini motif batik Kaserangan ada ya sih Bu, harus kita harus kita sinkronkan dulu antara Kaserangan dengan kabupaten ya. Karena di sini harus benar-benar saya mau di acara ini karena ibu yang datang, saya ingin sekali masyarakat tahu bahwa batik Kaserangan itu adalah miliknya yang dianugerahkan oleh Pemda, dan batik Kaserangan itu terbentuk adalah gagasan dari Bapak Kepala Dinas Koprindak pada tahun 2015. Kalau tidak salah nama Bapak DRS Haji Tebet Entus Mahmud Zahiri. Beliaulah ya Bapak Entus yang mantan sekda kita, dan beliaulah yang sangat-sangat menggagas kebutuhan batik, karena beliau waktu itu melihat saya seorang pengajar di batik kabupaten di daerah lembaga pendidikan dan pelatihan. Beliau menemukan saya, dia hubungi saya, Ibu gimana kalau kita bikin batik, karena ke Serang ini belum ada batik. Beliaulah yang mengangkat saya. Jadi pada saat itu kami dan tim termasuk peserta didik saya, peserta pelatihan juga dibawa Bapak pada tahun 2015 ke Jogja untuk belajar batik. Jadi batik Kaserangan ini benar-benar terlahir dari pimpinan Bapak Haji Entus itu. Beliau yang, dan memang dana itu dana APBD apa ya, tapi yang jelas kami serombongan dibawa mendapatkan pelatihan di Jogja, membuat batik khas dari Kabupaten Serang. Jadi kalau saya boleh transparan banget bahwa batik Kaserangan adalah gagasan dari Kepala Dinas Koprindak pada tahun 2016 yang dipimpin oleh Bapak Haji Entus itu ya. Beliaulah yang menggagasnya dan terlahirlah batik Kaserangan ini. Dan batik Kaserangan ini setelah sekian banyak dan waktu yang begitu panjang dan proses yang begitu lama, alhamdulillah pada tahun 2017 kita batik Kaserangan diresmikan sebagai batiknya kabupaten, yang saat itu diresmikan oleh bupati kita. Tepatnya di tanggal 3
Mei tahun 2017. Jadi Batik Kaserangan diresmikan oleh Ibu Bupati, Ibu Tatu. Ibu Tatu. Iya. Nah, tahun 2000. Tanggal 3 tahun 2017 pada bulan Mei. Berarti ini Batik Kaserangan ini sebenarnya punya Bu Mida atau punya pemerintah nih Bu? Punya saya. Punya Ibu. Jadi saat itu saya terima kasih sekali kepada pemerintah daerah Kabupaten Serang. Saat kepemimpinan Bapak dan Ibu, mereka dengan bangganya, dengan senang hatinya sudah untuk melahirkan seorang pembatik dan itu dianugerahkan untuk atas nama pengrajin Batik Kaserang itu, bukan atas nama pemerintah, tetapi pemerintah memiliki kami sebagai orang-orang pengrajin potensi dari kabupaten. Itu yang saya tak henti mengucapkan terima kasih kepada kepemimpinan Bapak dan Ibu di saat terutama Pak Antus yang sudah menemukan Bu Mida ya. Pak Antus menemukan saya. Bapak itu menemukan juga dari provinsi loh, karena kami waktu itu binaannya provinsi dulu, baru kemudian kan awalnya memang nggak ada banget, terus lahirlah Bu Mida sebagai pengrajin batik pertama di Kabupaten Serang berarti kan. Nah ini saya memang yang tertarik nih karena Bu Mida kan yang pertama kali yang menjadi pembatik di Kabupaten Serang, kemudian menemukan ciri khas batik Kabupaten Kabupaten Serang dengan motif-motifnya 10 motif itu. Berarti Bu Mida yang menciptakan bukan 10 motif, kita banyak motifnya. Tapi kalau 10 motif itu adalah motifnya kabupaten. Nah, jadi ini perlu juga Bu dipisahkan karena Batik Kaserangan itu memiliki motif-motif tersendiri yang sudah di-create oleh kami dari tahun 2015 dan create-nya itu adalah diantaranya ini juga gagasan dari Bapak Haji. Nah, diantaranya yang paling sangat dia anjurkan eceng gondok. Nah, kita dulu punya. Kenapa eceng gondok? Ada apa filosofinya? Filosofinya ada 5 macam motif yang digagas oleh Bapak Haji, bukan digagas dan disarankan, dianjurkan. Jadi nama Kaserangan adalah artinya persawahan. Jadi dari identik dengan nama itu, Serang itu kan sawah. Ya, Serang itu sawah. Jadi tolong Ibu harus meng-create kearifan lokal yang berhubungan dengan potensial yang ada di sawah, diantaranya eceng gondok, kemudian padi. Nah, padi kita kebetulan itu padi geges kita. Nah, padi ini juga udah bervariasi sekarang, tidak hanya geges lagi, ada yang serumpun, ada yang tabur. Nah, ini ada bulir padinya, ada burung pipit. Nah, ini ada burung puyuh yang ada di sawah. Yang ada di sawah, ada burung pipit. Ini burung pipit nih, ini burung puyuhnya. Jadi waktu saya pertama kali melahirkan motif ada 5. Ada 5. Nah ini sejarahnya harus dikupas tuntas nih Bu. Ini 5 motif ini kami juga saya bisa dilihat nggak Bu mana 5-nya Bu? Ini ini satu. Terus kemudian ada ini nih yang berhubungan dengan burung pipit. Kesukaan. Ini namanya biru langit, biru terang, biru yang sangat menyenangkan. Ini adalah burung pipit dan sekarang kami kombinasi dengan golok ceomas. Kemudian selain burung pipit, ini yang dilahirkan pertama kali loh ya, 5 ada lagi itu Kimas Jong. Tapi ini bercerita tentang goloknya Kimas Jong yang berhubungan dengan Islam masuk Banten pertama kali, yang berhubungan dengan pengadaan pecah umum. Berarti ini benar-benar Bu Mida yang saya buat sendiri, ada filosofinya, ada disertasinya. Waktu itu kami mengadakan analisis, berbicara dengan Bapak Kuncen, barangnya juga golok yang ada hanya patah. Waktu itu patah dan langsung dibuatkan motif, dituangkan ke dalam batik. Dan ini saya kombinasi merica. Kenapa merica? Kenapa sih Ibu Mida? Ya ini nih merica. Kenapa Bu Mida banyak sekali memasukkan merica? Apa karena Bu Mida suka merica? Tidak, saya sukanya gini, karena saya suka sejarah. Kemudian yang sangat identik juga dengan seluruh Indonesia ya, ada cerita bahwa Portugis masuk Banten itu adalah karena rempah. Mereka silau dengan kekayaan alam Indonesia. Jadi merica ini saya implementasikan ke dalam ceritanya Portugis masuk Banten. Nah, kebetulan waktu itu kami survei di Museum Banten dan di
diceritakanlah panjang lebar tentang bagaimana Portugis masuk Banten di Banten, kemudian dia menjadi penjajah akhirnya. Nah, ini khusus merica nih ya. Khusus Berarti merica. 4 tuh ya Bu ya. Ini Ki Mas Jong, merica, satu lagi batik itu ya. Apa si padi geges Padi. itu. Jadi 5 nih ya. Ini berhubungan juga nih dengan ini Goa Kembar. Ini kisahnya sama dengan Goa Ki Mas Kembar Jong. Ki Mas Jong juga. Kan di situ sampai sekarang masih ada, Bu. Masih di mana itu, Bu? ada Kecamatan lobang di Kaujon ya. Di situ tuh. Nah, jadi itu sama ini serangkai. Jadi itu goloknya. Ini ada silsilah ceritanya waktu itu Goa Kembar ini kalau dulu ceritanya apa ya? Tempat orang zaman penjajah ya, dulu. Ya. Oke. Nah, kemudian apa satu lagi, Pong? Coba yang kita punya dulu. Ini yang jarang-jarang saya lihat ini nih, Bu. Ini teratai. Baru ya? Teratai Teratai ini udah lama, tapi kami nggak terlalu ekspos karena saya ada waktu itu makanya nggak saya ekspos. Saya kecewa sama pembuat cantingnya. Tangan saya dirubah-rubah. Nah, jadi saya kan paling nggak suka guratan tangan kita dirubah ke tangan orang pengrajin lain. Nah, itu karena kalau Ibu mengenal guratan tangan saya, Ibu akan tahu. Karena saya tahu nih, gitu. ketika orang pakai nih, meskipun motifnya sama, tapi saya bisa tahu ini punya Bu Mida, gitu, bukan punya Mida. Itu memang benar itu. Iya, benar. Karena dia punya ciri khas. Karena punya ciri khas sendiri. Punya ciri khas sendiri. Jadi guratan tangan itu nggak bisa dibohongi gitu. Nggak Sama bisa kayak disamakan. kita bikin masakan, itu punya ciri khas rasanya. Ya begitu juga meskipun ini. Bumbunya sama. Iya. Telur asamnya Ibu sama punya saya beda. Gitu. Makanya kalau ketika desain kita dirubah-rubah ya pasti kecewa ya Bu. Iya, pasti kecewa. Nah, ini tadi yang udah bagus loh, bagus. Nah, ini gini. Ini kan ini udah 5 belum? Udah 5 tadi. Udah 5 sama ya? Mas 1, Jong, 2, 3. terusnya Mbak. Berarti sebenarnya bukan 5 kali Bu Mida. Selanjutnya bikin selanjutnya. lagi. Nah, ini sekarang nih untuk yang kalau saya singkatnya, ini adalah sama dengan burung pipit. Ini belum pernah ada yang punya, Bu. Belum. Saya Jadi, mau, ini baru. Nah, jadi gini Bu, ini rangkaiannya dari tiga ceritanya. Pertama, saya ambil dari burung ecenggonok nih sebagai background. Kemudian di burung pipit ini burung pipit, tapi burung pipit yang cantik. Saya ambil implementasi dari sini. Nah, dimodifikasinya ini seolah-olah seperti putri gitu loh. Jadi ceritanya lain lagi. Nah, bulir padi yang tadinya bulir padinya gede-gede, nah itu adalah ini bulir padinya. Nah, bulir padi ini jadi yang namanya motif batika serangan yang diciptakan oleh kami di sini, ciri khasnya selalu ada bulir padi. Apakah berarti bulir ciri khas Mida itu selalu padi? Karena itu gagasan dari mungkin Bapak itu Haji. kali yang saya ngelihat selalu beda ya. Iya, mungkin. Yang jelas gini, bulir padi itu kenapa saya angkat? Karena gagasan saya sangat menghargai rasa anugerahnya Bapak ke kami dan ibu kita juga. Jadi ciri khasnya saya tetapkan dengan kata bulir padi. Kenapa padi? Karena persawahan. Kenapa persawahan Jadi itu cikal lebih identik? bakal ibaratnya, cikal bakal lahirnya itu tidak mau dihilangkan oleh ibu. Ya, ciri khasnya itu tidak dihilangkan. Yang menemukan ibu tidak mau dihilangkan. Pasti. Dan ucapan terima kasih itu nggak cukup Bisa dengan sampai kata-kata. sekarang dia udah bisa menjadi Yang jelas, pengrajin batik. Dialah bapak kita, penggagas kita, pendobrak ekonomi kreatif yang awalnya UMKM zaman dulu belum ada UMKM seluas sekarang kalau nggak digagas oleh tim yang dipimpin oleh Bapak Haji saat itu.